Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Arjuna Rahmatullah dengan NIM 0537085552. Di sini saya akan mengimplementasikan tugas 3 struktur data mengenai algoritma graf menggunakan DFS dan BFS atau Depth First Search dan Breadth First Search. Langsung saja kita buka Java-nya. Nah, di sini saya udah membuat file dengan nama tugas.java. Nah, di sini saya akan menulis kodenya. Pertama kita mengimport beberapa Java util. Lalu saya membuat public class. Pastikan sesuai dengan nama file. Nah, di sini saya isi dengan static class bernama grab. Nah, di sini saya akan membuat variabel dengan tipe data variabel jumlah node dengan tipe data integer. Nah, di sini saya membuat parameter list integer. Kenapa sih saya membuat list integer? Karena ibaratnya tuh seperti rak buku yang saling bertetanggaan, yang saling berdekatan. Nah, sudah dipastikan bahwa dalam rak tersebut ada beberapa tingkatan, yang mana di beberapa tingkatan itu terdapat beberapa buku yang saling berdekatan juga. Saya jelaskan, ini di sini tuh mencetak yang namanya indeks node dari 0 sampai 10. Nah, sedangkan di sini mencetak indeks kosong, yang mana nanti bakal diisi oleh indeksnya berapa sih dan lain-lainnya. Nanti lebih jelasnya lagi kita jelaskan di ketika hasilnya sudah jadi.
jelaskan terlebih dahulu. Nah, ini di sini saya menggunakan public static void algoritma yang mana di sini ada graph dan variabel dengan tipe data integer, star, dan target. Di sini saya menggunakan boolean. Lalu di sini ada stack integer. Nah, stack default. Nah, di sini stack default kita push. Nah, star. Lalu sistem printnya selanjutnya dieksekusi dengan ini push root node A dengan karena startnya masih 0 ya, A0, maka ini kan menggunakan stack, jadi ke dalam stack. Selanjutnya di while ini berfungsi untuk mengecek atau scanning. Selagi tagnya itu tidak kosong, maka while ini menjadikan tanda bahwasannya tag itu tidak kosong. Lanjut ke sini node sekarang, lalu kita pop yang tadi yang kita lalu kita print keluar pop node A dengan node sekarang ini. Lalu karena ada stack, kita dari atas, masuknya dari atas menggunakan sistem default first in first out. Lanjut ini misal tadi yang dari pengecekan while ini 0 itu kan sudah dicek ya, berarti nilainya sudah true. Nah, ini tandanya dengan node sekarang, maka sistem akan memprint dengan cara DFS scanning tadi data yang kita tadi scanning itu dari while. Nah, selanjutnya kalau misalnya A8 itu sudah ditemukan karena sudah di scanning semua, ditandai dengan beberapa ditandai dengan while dan semua bernilai true, maka sistem akan memprint data ditemukan dan dengan node yang target, seperti tadi target kita A8 kan ya, maka memprint mengeksekusi data ini. Data ditemukan node A8 menggunakan metode DFS. Lanjut ke sini kan tadi sudah ini ya target. Nah, di sini ada kalau misalnya lanjut kita run. Oh iya, lupa, ininya kita belum buka ya. Untuk men-running kita buka terlebih dahulu, baru kita running. Nah, sini bisa kita lihat pertama yang dilakukan oleh DFS adalah push root node A0 ke dalam stack, lalu pop node A0 dari atas stack. Nah, DFS lanjut ke scanning A0 ini mempunyai child apa tidak. Nah, karena A0 mempunyai node child, maka di sini sudah ditulis push node A2 dan A1. Lanjut terus ke pop node A1 dari atas stack. DFS scanning A1 ini mempunyai child apa tidak. Ternyata punya child, node child A4 dan A3. Lanjut ke ngepop lagi sistemnya A3 dari atas stack, scanning, lalu push node child ke dalam stack. Karena mentok, DFS scanning A7, pop node A dari atas stack. Lanjut ke DFS scanning A, push node child ke A8, dan akhirnya menemukan
ngepop A8. Nah, DFS scanning A8 dan data muncul yang namanya data ditemukan dan A menggunakan data di DFS. Oke, baik, kodenya sudah selesai. Mari kita jelaskan satu persatu. Untuk algoritma BFS ya. Nah, di sini sama seperti yang tadi algoritma DFS ya. Dari while pengecekan bahwasannya node sekarang itu di scanning bahwasannya itu tagnya tidak kosong ya teman-teman. Lalu lanjut ke ini, jika node sekarang ini adalah target, maksudnya tuh target tuh ya target kita tadi, maka akan memprint data ditemukan dan data. Lanjut di sini ada node child, pengecekan node child di apakah node child ini sudah dikunjungi atau belum. Ketika sudah, maka masuk ke antrean. Nah, mari kita aktifkan. Kita running. Nah, yang pertama dilakukan oleh BFS adalah remove node A0 dari depan antrean. Lalu scanning node A ini menambahkan meng-add node A1 dan A2. Lalu meremove node A dari depan antrean, men-scanning A1 apakah ada A3 dan A4. Lanjut seperti itu, scanning node A dan lanjut ke node A6, A5, A6, langsung A3 ke A7, lalu ke A4 ini ada A8. Remove node A5 dari depan antrian dan scanning node A5. Remove node A6 dari depan antrian, langsung scanning node A6. Remove node A dari depan antrian dan scanning A7. Nah, scanning node A8, data ditemukan A8. Jadi gitu teman-teman, saya jelaskan perumpamaan DFS dan BFS. Kalau DFS itu diibaratkan kalau kita mengunjungi sebuah gedung, nah kita masuki sebuah ruangan. Nah di situ kita menelusuri setiap ruangan sampai ruangan itu tidak ada pintunya. Baru kita mengecek pintu yang lain di ruangan yang lain. Nah kalau misalnya BFS atau Brute First Search itu mereka diibaratkan itu seperti kita masuki lantai 1, mencari menelusuri semua lantai 1 sampai sudah semua, baru kita lanjut ke lantai 2. Jadi kalau BFS itu berdasarkan level, sedangkan kalau misalnya DFS itu seperti akar, jadi sampai mentok baru sampai menemukannya. Nah, dari saya sekian. Mohon maaf bila ada salah kata, salah ucapan ataupun banyak yang tidak dimengerti. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.